Baik, kita lanjut di chapter kedua ya. Nanti selama chapter ini kalian bisa klik di kolom chat kalau memang ada pertanyaan. Oke, di chapter kedua, kalau tadi kita bahas bagaimana managing in the digital world, di chapter 2 ini kita akan membahas bagaimana caranya melalui sistem informasi itu perusahaan ataupun kita sendiri bisa mendapatkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage melalui sistem informasi. Nah, yang pertama kita memahami dulu apa saja sih role ya atau peran-peran yang ada di perusahaan yang kaitannya dalam menyusun sebuah strategi bisnis dengan menggunakan sistem informasi. Itu seperti apa sih level-level manajemen yang ada di perusahaan? Ada 3 level, gampangnya gitu ya. Ada operational level, managerial level, sama executive level. Paling bawah operational level, ya kan? Di dalam operational level ini orang-orang yang bekerja nih biasanya staff gitu ya, staff teknis ataupun paling mentok supervisor gitu ya. Mereka melakukan aktivitas-aktivitas rutin, memonitor gitu ya. Kemudian tugasnya adalah gimana caranya organisasi bisa berjalan secara efisien gitu dan mereka harus dituntut untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan yang sehari-hari mereka layani seperti itu. Nah, naik ke atasnya managerial level. Di level managerial atau pimpinan tingkat menengah ya, itu tugasnya adalah mereka memonitor dan mengontrol aktivitas-aktivitas operasional yang dilakukan oleh para staf-staf yang di bawah tadi gitu. Termasuk mereka juga gimana caranya memastikan efektivitas dan yang berjalan di organisasi gitu ya. Tadi kalau operasional itu gimana caranya biar bisa lebih efisien gitu ya. Manajer memikirkan gimana caranya biar bisa lebih efektif, bagaimana bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan sehari-hari memonitor, mengawasi gitu ya, dan selalu memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan bagi para staf-staf di bawahnya. Itu fungsi manajer. Dan paling tinggi adalah di level eksekutif, ini biasanya level direktur atau wakil direktur ya, atau di perusahaan startup itu namanya C level gitu ya, atau level chief lah bisa dibilang begitu. Di dalam eksekutif level ini tugas mereka adalah bagaimana menyusun strategi gitu. Bagaimana kemudian mereka membuat proyeksi-proyeksi yang akan terjadi di masa datang gitu. Sehingga tim-tim di bawahnya manajer maupun staf-staf teknis itu bisa menjalankan sesuatu itu sesuai strategi yang sudah ditetapkan oleh para eksekutif level ini. Termasuk mereka juga yang memproyeksikan apa yang akan terjadi di masa datang gitu. Maka peran eksekutif level ini sangat krusial, sangat penting bagi perusahaan karena dialah yang akan menentukan kemana nih perginya perusahaan itu berjalan seperti itu. Nah, lalu sedikit kita bahas tentang radical innovation. Di dalam radical innovation itu definisinya apa sih? Radical innovation itu suatu apa ya? Inovasi yang terjadi sangat cepat gitu ya, dan dia terjadi tiba-tiba langsung menggantikan peran sesuatu yang sudah ada saat ini gitu. Jadi dia apa namanya dengan munculnya produk tersebut gitu ya, inovasi tersebut dia langsung menggantikan hal-hal yang mainstream yang terjadi sekarang. Contohnya kalau zaman dulu tuh orang berpergian pakai kuda misalkan gitu ya, atau jalan kaki gitu. Terus tiba-tiba ditemukan mobil gitu. Dan apa namanya akhirnya orang sekarang berpindah nih dari naik kuda jadi naik mobil gitu ya. Itu mobil adalah salah satu radical innovation di masa lalu gitu. Kalau sekarang radical innovation mobil apa? Ada yang tahu nggak? Radical innovation-nya mobil listrik gitu. Kalau
saya baru habis dari Jakarta, ya kan. Di Jakarta sekarang ada banyak sekali mobil listrik yang dipakai. Bahkan saya kemarin dari airport ke hotel itu dapat Grab elektrik. Naik Grab tuh, tapi dapatnya mobil listrik Hyundai. Dan itu nanti bisa jadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mayoritas kendaraan udah pakai listrik semua, ya kan. Itu mobilnya nggak ada suaranya gitu ya, dan tampilan di dalamnya tuh ada persentase baterainya tinggal berapa persen gitu. Itu sebuah yang bisa akan menjadi radical innovation berikutnya. Atau contoh-contoh yang ada di sini, contohnya ya, digital fotografi mengganti fotografi secara chemical gitu. Termasuk pertemuan kita kuliah saat ini. Ini kan bagian dari distance education atau pendidikan jarak jauh gitu ya. Diganti dengan mengganti classroom education. Bahkan angkatan kalian nih kalau nggak salah dari semester 1 sudah distance education ya, udah nggak classroom lagi gitu. Terus smartphone ya kan, mengganti MP3 player, mengganti GPS navigation, jadi kamu nggak harus punya alat GPS sendiri atau alat MP3 player sendiri gitu. Cukup beli handphone saja udah bisa dapat semua itu. Kamera drones ya kan. Dulu orang kalau mau motret dari ketinggian ya kan, mau lihat misalkan satu penuh gedung harus nyewa helikopter dulu ya kan, atau nyewa pesawat kecil dulu terus shooting dari atas gitu. Ditemukan kamera drones ya kan, orang nggak usah susah-susah lagi bisa memotret pakai drone saja gitu. Itu radical innovation. Dan kita nggak tahu apa lagi yang akan terjadi nanti di masa datang. Radical innovation apa lagi yang akan terjadi. Nah, saya mau kamu ketik di kolom chat sambil saya lihat pemahamanmu seperti apa sejauh ini. Coba apa contoh radical innovation yang lain yang kamu ketahui selain dari yang apa sudah saya sebutkan tadi. Coba diketik di kolom chat. Contoh radical innovation. Jadi produknya apa, terus menggantikan apa, gitu. Contoh yang ada misalkan di sini nih, smartphone menggantikan apa. Coba silakan klik di kolom chat. Nanti saya baca. Fadil, AC menggantikan kipas angin, ya. Betul, bisa, benar-benar. Aplikasi ojek online, ya, dari konvensional, dulu harus datang ke pangkalan, ya, sekarang udah bisa. Mobil terbang menggantikan mobil darat, nah itu tuh. Itu di mana ya? Sudah ada mobil terbang yang bisa dilihat ya. Kalau di YouTube sih kita bisa lihat ya. Tapi realnya di negara mana kita belum tahu. CD dari mendengarkan musik ya, dari CD terus jadi ke Spotify, benar banget. Sepeda motor menggantikan sepeda ontel, iya, tapi itu radical innovation yang zaman dulu banget ya. Televisi menggantikan YouTube atau YouTube yang menggantikan televisi ya? Coba dicek lagi. Buku, e-book ya, dari e-book menggantikan buku. Ya, kira-kira seperti itulah gambaran dari sebuah radical innovation. Nah, radical innovation ya yang harus kamu ketahui, dia juga bisa terjadi tidak hanya dalam bentuk sebuah produk ya, tapi juga beberapa fungsi-fungsi dari pekerjaan nih. Nah, termasuk tadi pertanyaannya siapa tadi? Rika ya? Atau siapa tadi namanya? Saya lupa. Itu menggantikan banyak tidak hanya jenis produk aja ya, pekerjaan pun bisa keganti juga nih. Perusahaan-perusahaan beberapa sistemnya sudah pakai aplikasi semua, kayak fungsi accounting and finance. Accounting finance sekarang banyak sekali software-software yang udah bisa mengerjakan itu gitu, sehingga perusahaan yang perusahaan-perusahaan teknologi yang mereka butuh hasil yang lebih akurat gitu ya, mereka kadang lebih memilih aplikasi itu dibandingkan sewa orang yang punya jasa accounting dan finance. Jadi
profesi kita, profesi kalian di bagian accounting dan finance itu rawan banget tergantikan gitu ya. Kecuali kamu mau jadi manajernya gitu ya. Kamu paham betul kalau menjadi manajer, ingat tadi ya, level-level pekerjaan tadi ya. Manajer itu harus bisa mengontrol, memonitor. Berarti dia harus menguasai teknis gitu. Nggak bisa orang ujuk-ujuk mau jadi manajer tanpa menguasai teknis gitu. Jadi yang tergantikan itu sebenarnya posisi-posisi teknis. Kamu udah mulai mikirin kamu harus jadi manajernya gitu. Atau mau lebih tinggi lagi kamu jadi eksekutif levelnya. Kalau eksekutif level nggak hanya kamu ngerti teknis dan bisa memonitor ya, tapi kamu bisa nyusun strategi, bisa nyusun apa namanya proyeksi-proyeksi yang akan datang seperti apa. Nah, untuk punya skill itu nggak cukup kamu dapat skill akademik saja, ya kan? Tapi kamu juga harus punya skill-skill yang lain tuh, communication skillmu harus terbangun. Kemudian skill berorganisasi, skill teamwork, itu harus dimiliki. Yang mungkin bisa jadi kamu nggak dapat di ruang kelas ya, kamu dapat di ekstrakurikuler gitu. Atau kamu ikut pelatihan-pelatihan, training-training yang lain. Dari situ kamu bisa kemudian masuk ke dalam apa namanya masuk ke dalam area sesuai yang kamu cita-citakan tadi. Kamu mau masuk ke level eksekutif atau level manajerial gitu. Tapi kalau kamu bercita-citanya cuma di level teknis, itu sangat sulit gitu. Bisa sangat mudah tergantikan dengan yang lain. Marketing misalkan. Kalau dulu marketing yang diandelin apa namanya gimana caranya menawarkan produk gitu ya, pasang baliho misalkan begitu di mana-mana gitu ya. Tiap apa namanya? Tiap titik ada baliho mukanya gitu ya. Kepak sayap kebinekaan misalkan gitu. Ingin memarketingkan sesuatu gitu. Itu cara-cara kuno sekali ya kan, pakai baliho atau bahkan iklan di TV cukup mahal ya kan. Marketing sekarang ya pakai promosi lewat sosial media saja gitu, atau pakai iklan ya kan, atau apa namanya lewat video kreatif lewat YouTube terus kamu dibikin viral, itu jauh lebih powerful dibandingkan pakai jenis-jenis marketing yang sudah kuno, yang sudah out of date. Itu contohnya. Nah, bahkan terus sekarang bisnis ya di dunia digital, ini khusus kamu nih yang mau jadi pengusaha, atau kamu yang masih bingung mau jadi PNS atau mau jadi pengusaha ya gitu. Kalau mau jadi pengusaha saya mau usaha apa ya, bingung gitu kan. Kamu bisa memperhatikan ini. Gimana caranya, cara-cara bisnis sekarang bisa mendapatkan sebuah revenue ya, revenue model yang ada di dunia digital saat ini. Ada namanya affiliate marketing. Affiliate marketing itu dia nggak harus punya produk gitu. Kamu punya brand yang kuat atas dirimu aja gitu ya, atau kamu menjadi tahu ya kayak selebgram itu ya. Dia dapat bayaran berdasarkan referensi customer yang dia berikan gitu. Misalkan saya nih mau jualan hijab misalkan gitu ya. Saya nggak harus jualan sendirian, yang penting saya bisa bikin produksi gitu ya. Tapi nanti saya bisa pakai affiliate marketing, misalkan pakai artis-artis yang pakai hijabnya bagus, atau anak-anak mahasiswa ya kan yang mungkin follower Instagramnya lebih dari 3.000 misalkan gitu ya. Saya minta menjadi affiliate marketer saya gitu. Cukup mereferensikan aja. Udah bisa dapat duit. Gitu. Atau advertising, ya kan? Advertising itu apa? Ya itu seperti yang Facebook lakukan, Instagram lakukan, Twitter lakukan, YouTube lakukan, ya kan? Mereka nggak perlu menarik biaya dari para apa usernya ya, kecuali YouTube ya. YouTube kan udah buka YouTube Premium. Tapi kalau Facebook, Instagram, dia nggak narik biaya ke usernya. Kamu gratis aja mau pakai itu ya kan. Tapi caranya dia jualan advertisement, dia jualan advertising gitu. Sehingga perusahaan-perusahaan yang mau iklan di tempat dia. Facebook, Google bisa sediakan algoritma. Kamu mau iklan di customer umur berapa? Saya mau iklan misalkan di customer umur 15 sampai 35. Facebook punya data, Google punya data. Itu yang mereka jual.
Atau subscription, ya kan? Kamu mau jual berbasis subscription bisa. Ada platform namanya apa ya? Misalkan kamu ikut, kamu ngajar di Udemy, misalnya. Udemy itu platform online course gitu ya. Kamu punya keahlian apa? Kamu bikin video, upload di Udemy, nanti orang berlangganan videomu dari situ, gitu. Atau yang lain-lain juga banyak sih sekarang. Kamu bisa pakai macam-macam. Dan lain-lain. Atau e-commerce ya kan, cara jualan yang baru. Perusahaan tuh nggak harus punya mall besar gitu ya, atau punya toko gede gitu ya. Yang penting udah bisa mengelola online shop sendiri atau bergabung sama situs e-commerce yang sudah terkenal, mereka bisa lakukan. Jadi sangat mudah seharusnya sekarang dunia bisnis. Nah, ini atau juga bisa mengembangkan platform ya kan, platform digital. Contoh ini, misalkan platform layanan services, ada Airbnb atau Uber atau Gojek gitu ya. Platform pembayaran ada PayPal, ada Genius ya kan. Platform konten ada Twitter, ada Wikipedia, YouTube ya, platform komunikasi WhatsApp. Nah, ini bisa jadi ide bisnis. Kamu ingin bikin platform tentang apa? Platform komunikasi, platform apa gitu ya. Atau kamu nih pinter yang bikin video nih, punya skill kreatif yang bagus gitu ya. Meskipun kamu jurusan akuntansi, nggak usah khawatir gitu ya. Berkarir aja jadi content maker, jadi content creator gitu. Kamu upload, nanti kamu punya banyak viewers, banyak yang likes, banyak engagement di konten kamu, itu bisa jadi uang gitu, bisa jadi bisnis. Nah, terus ada konsep ekonomi baru yang terjadi ini dengan masifnya dunia sistem informasi dan masifnya dunia digital. Ada konsep namanya gig economy. Saya tulis di kolom chat aja ya tulisannya. Gig economy. Nah, tulisannya begini. Ini kok saya nggak bisa send. Gig economy. Ya, gig economy. Dengan konsep gig economy ini, seseorang bisa bekerja nih tanpa harus terikat aturan kerja full time gitu. Contohnya adalah para driver Gojek ya kan. Misalkan saya punya mobil, daripada mobil saya banyak nganggur gitu ya. Ya saya sewakan aja gitu. Entah misalkan saya sewakan ke orang lain yang jadi drivernya, atau saya sendiri yang mau nyupir misalkan ya. Itu bisa gitu. Tinggal daftar aja. Atau orang yang pinter desain ya kan. Entah bikin gambar illustration atau bikin animasi video gitu ya. Kamu bisa post inimu di situs-situs freelancer gitu ya, yang akan pakai hasil-hasil kreatifmu, nanti bisa digunakan, bisa dijual gitu, tanpa harus kamu terikat full time bekerja di sebuah perusahaan tertentu. Nanti platform yang akan cari inimu, karyamu gitu. Itu namanya konsep gig economy atau sharing economy. Nah, ini yang bisa menjadi highlight kita juga. Oke. Ya, habis presentasi saya tentang bab 2. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silahkan. Selanjutnya, jika ada yang mau bertanya, bisa langsung mic atau bisa langsung diketik kolom chat. Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak Williams. Saya izin bertanya, kalau misalnya kita kan lagi buka bisnis online kayak gitu, nah itu kita lebih milih media buat promosinya itu lebih bagus media iklan, kayak di Instagram itu kan ada kayak iklan gitu kan Pak. Nah itu lebih baik gitu atau kita mengendorse selebgram atau apa gitu. Gitu kalau pendapat Bapak gimana? Terima kasih. Apakah ada pertanyaan selain dari Priscilia?
Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya kembalikan ke Pak William untuk menjawab pertanyaan dari Priscilia. Langsung saja, monggo Pak William untuk menjawab. STKI. Oke, Alif. Mau gabung media. Ya, thank you, Priscil. Bagus sekali pertanyaannya. Saya sebenarnya sangat suka kalau ditanya sesuatu yang di luar buku gitu ya. Atau kamu bisa ya ini kalau dikaitkan dengan materi di buku juga ada sih sebenarnya. Tapi itu adalah pertanyaan real. Tolong di-unmute dulu yang lain. Siapa tuh yang ngobrol? Ini pertanyaan real, terjadi kasusnya real, bisa kita lihat sama-sama, ya kan? Nah, kalau kita punya bisnis digital, apakah kita baiknya pasang iklan lewat platform atau kita endorser gitu ya, atau influencer gitu ya, selebgram dan lain-lain. Semuanya dipakai semua kalau menurut saya ya. Nah, tinggal sekarang gimana strateginya nih? Strategi seperti apa yang mau kita pakai untuk kita iklan melalui platform, melalui apa namanya, entah melalui iklan IG, Facebook, iklan Google gitu ya. Dan kapan kita pakai yang tadi influencer atau endorser. Pertama dengan iklan di ini dulu, iklan pakai platform dulu, pakai platform digital. Keunggulan kalau kita iklan di platform digital, kita bisa ukur apa namanya traction-nya ya. Kita bisa ukur apa namanya algoritmanya. Contoh misalkan kita mau beriklan di usia berapa sampai berapa. Mereka akan kasih dan mereka akan kasih report balik ke kita, ya kan? Sudah berapa ribu orang yang mengklik iklan kita, atau sudah berapa orang yang mengunjungi status kita, melike, komen gitu kan. Dan apa namanya budget budget iklan kita tuh bisa disesuaikan gitu. Misalkan bisa disesuaikan, kita mau 50.000 sehari misalkan ya, atau 100.000 sehari, kita mau iklan selama seminggu, selama 10 hari gitu. Nanti akan keluar tuh, akan berapa ribu orang, berapa puluh ribu orang yang akan tercover dari iklan kita. Bagusnya itu kalau lewat platform, sehingga terkontrol. Kita mau di wilayah manapun bisa diatur ya kan. Saya cuma mau, meskipun usaha saya di Solo nih, saya mau buka iklan di Jakarta, di Surabaya, di Riau gitu ya, bisa semua gitu. Terukur dan kita akan dapat report rutin dari itu. Itu bagusnya kalau lewat platform. Nah, kalau lewat endorser, saya bilang begini, tergantung dari produk kita. Produk kita itu apakah mass product atau niche product. Mass product itu produk massal ya, yang maksudnya produk massal itu yang biasanya kalau dibuat tuh cukup banyak dan yang pakai itu semua lapisan masyarakat. Kayak contoh orang jualan baju ya kan, dari usia paling kecil sampai paling gede kan pakai baju semua gitu. Atau jualan makanan misalkan, makanan ini ya yang pada umum, kamu jual ayam goreng gitu ya. Tapi kalau niche product itu produk untuk segmen market tertentu. Misalkan contoh kalau produk fashion itu kamu jual produk jilbab besar misalkan gitu ya. Kalau jilbab yang besar mungkin kalangan-kalangan tertentu aja nih yang akan pakai, nggak semua kalangan pakai gitu. Atau kalau jual makanan, misalkan jual makanan diet gitu ya, diet menu. Nah, itu kan mungkin nggak semua orang mau diet menu gitu kan. Jadi itu namanya niche market yang disasar. Kalau kamu pakai mass product, kamu bisa endorse orang yang misalkan kalangan artis gitu ya, yang sesuai dengan apa namanya, nggak harus artis sih saat ini. Artis bayarannya kan mahal sekali ya. Terutama kalau kita masih merintis ya. Kamu bisa pakai selebgram dulu gitu. Kalau bisnismu besar, mengcover nasional, itu boleh pakai artis gitu. Tapi kalau kamu masih kelas lokal, kamu nggak perlu artis. Itu buang-buang duit gitu ya. Kamu bisa pakai selebgram lokal aja. Misalkan di Solo ini siapa sih selebgram lokalnya? Siapa ya selebgram lokal Solo? Ada yang tahu nggak? Itu bisa kamu endorse yang apa ibaratnya endorser yang skala lokal gitu. Itu namanya bisa dibilang apa? Micro influencer, saya bilang gitu ya. Ada micro influencer, ada medium influencer, ada macro influencer. Saya bagi 3, gampangnya gitu deh. Kalau macro influencer tuh selebritis, kelasnya nasional, ya kan? Followernya mungkin jutaan gitu ya. Kamu silakan pakai ini ketika memang produkmu itu kamu siap menjual secara nasional dan kamu udah apa ya ibaratnya
nggak hanya sanggup bayar iklan saja sebenarnya, tapi tim kamu sendiri mampu nggak mengcover area secara nasional ketika nanti terjadi pesanan yang sangat banyak. Karena ketika kamu udah beriklan, tapi produkmu nggak mampu kamu jual dengan baik, ya kan, itu bahkan akan menjadi iklan terburukmu gitu. Orang akan kapok pakai gitu. Itu paling bahaya. Apalagi di era digital. Ketika kamu dapat apa namanya, istilahnya respon negatif, itu nyebarnya jauh lebih cepat dibandingkan respon positif. Terus setelah makro, medium ya, medium influencer. Nah, medium influencer ini orang-orang influencer kelas lokal gitu ya. Mungkin followernya cuma 20.000 atau 100.000 gitu ya. Tapi dia cukup dikenal nih di wilayah Jawa Tengah misalkan gitu. Nah, kalau memang produkmu kelasnya masih kelas provinsi, kelas lokal, dan tadi ya mass product bukan niche product, kamu bisa pakai. Atau kalau pakai niche produk, ya kamu harus cari orang-orang yang mewakili brandmu itu. Kalau kamu jual makanan sehat, ya kamu harus pakai selebgram yang badannya ideal dong, gitu kan, gampangnya gitu. Atau kamu bisa juga mulai pakai influencer namanya mikro ya, mikro influencer. Influencer kecil-kecilan aja. Mungkin dia yang paling ngetop di kampus misalkan, yang siapa sih orang yang paling ngetop di UMS misalkan gitu. Kamu ambil kecil-kecil aja gitu. Mungkin budgetmu sama-sama 10 juta nih gitu misalkan ya. Kalau 10 juta ke artis, misalkan cuma satu kali posting, artis nasional gitu ya. Tapi kalau mungkin artis lokal, kamu bisa pakai 3 artis gitu. Kalau pakai mikro, bisa pakai 10. Misalkan contohnya gitu ya, bisa pakai 10 orang, bisa menginfluence atau mengendorse produk kamu. Gitu. Itu jauh lebih powerful. Intinya kamu harus benar-benar paham dulu bisnismu mau main di mana, di kelas mana. Gitu Prisil ya. Bisa menjawab pertanyaannya Prisil? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, Alif, ini karena udah hampir 1,5 jam ya, udah cukup lama nih kita kuliahnya. Kita akhiri sesi diskusinya. Sebelum kita menutup, saya mau bahas sedikit untuk materi video kamu ya, yang sudah dipresentasikan grup 1, 2, dan juga video singkatnya. Ada beberapa catatan dari saya. Supaya nanti catatan ini bisa menjadi apa namanya masukan bagi grup yang lain ketika nanti ingin mengirim video ya. Harapan saya kamu bisa lebih baik. Oke, contoh di sini. Saya sangat suka pertama dari grup video dulu ya. Yang presentasi grup video 1 nih bagus videonya. Kamu bisa apa ya, kasih opening yang oke di awal gitu ya. Terus apa namanya, bisa kasih ada video singkat penjelasan tentang diri ya kan, kemudian name-nya apa gitu. Ini saya sangat appreciate sama tim yang mengerjakan seperti ini. Nah, ada yang jadi masalah adalah di sini suara apa namanya yang presentasi itu kecil sekali gitu, nggak kedengeran. Ini padahal suaranya saya full ini. Saya pakai headset pun saya nggak kedengeran gitu. Ini berbahaya sebenarnya. Gitu. Kalau kamu bisa memperbaiki habis ini itu lebih baik. Jadi suaranya yang jelas. Contohnya, nah ini yang Wildan jelas suaranya. Nah, sebelumnya ini siapa tadi? Michelle ya, siapa sih namanya? Ya, ini agak kecil suaranya. Nah, ini jelas. Oke. Tapi suara musik juga ketinggian menurut saya. Harus dikecilin lagi suara musiknya. Gitu. Dan lebih bagus lagi kalau videonya itu di bawah video ini, di bawah video orang ini, di bawahnya tuh kasih nama sama NIM gitu. Sehingga saya langsung tahu nih siapa yang presentasi. Kayak tadi kan saya bingung nama yang presentasi siapa. Jadi di next yang bikin video, selain ada video gambar orang di sini, kamu kasih nama dan NIM gitu ya. Ini sudah cukup bagus. Tinggal tambah nama dan NIM aja, dan ukuran apa namanya videonya. Nah ini mungkin agak digedein dikit ya. Yang Wildan masih agak kecilan nih. Mungkin bisa digedein lagi lah gitu ya. Segini cukup bagus. Itu ya.
Lalu dari segi presentasi, nah kalau poin-poin begini saya suka. Jadi kalau mau bikin presentasi, itu pointers, namanya juga PowerPoint ya. Kalau PowerPoint kamu nampilnya poin-poin aja gitu. Ada poin-poinnya, ada gambarnya, itu bagus. Nah, kalau ini nggak bagus gitu. Ini bukan poin lagi ya kan. Ini satu paragraf dikopas semua. Not good presentation. Jadi bisa diperbaiki lagi apa namanya? Pakai poin-poin aja presentasinya. Oke. Di grup 2 juga sama, bagus. Apa namanya? Ada animasi awalnya ya. Bagus sekali. Ini juga nih, ini kalau menurut saya ukuran yang ideal antara komposisi video orang yang presentasi sama presentasinya. Idealnya segini nih, gitu. Tinggal nanti ditambahin saja nama sama NIM. Mungkin bisa taruh di bawahnya gitu ya. Sehingga saya langsung tahu, oh si ini nih yang presentasi. Nah, ini masih jelas. Suara, background musik, jelas, bagus. Ini juga jelas. Nah, ini nggak kedengeran ini. Ini ngomong apa, siapa yang presentasi, nggak jelas. Saran saya begini, kan tadi masalahnya kan kamu kan kirim recording video langsung gitu ya, terus diedit. Kalau pas kamera, bukan kamera ya, handphonemu bagus speakernya, itu bisa dapat audio yang jelas, audio yang jelas. Tapi kalau kamu settingan handphonemu itu agak kurang pas, itu audionya nggak kerekam dengan baik. Kayak misalkan kamu biasanya ngerekam video begini gitu ya. Pas ngerekam video begini tuh speakermu ada di bawah nih. Nah, ketutup nih speaker yang di bawah ini. Ketika ketutup, nggak jelas suaranya. Gitu. Amannya sih, kamu ngerekam audio dan video itu pakai 2 device yang berbeda gitu. Jadi suaranya akan lebih jelas kalau kamu ngomong langsung begini nih, gitu. Nanti tinggal yang mengedit memang harus dipasin antara audio sama videonya, gitu. Atau kalau enggak ya kamu pastikan dulu audiomu jelas atau enggak, terutama yang mengedit videonya ya. Kalau temanmu nggak jelas suaranya, minta kirim ulang gitu. Karena kalau enggak kasihan, nilaimu udah bagus nih, kayak tadi nih. Di awal udah bagus ya kan, video intro, terus udah jelas gitu. Ternyata di tengah-tengah ada tim yang nggak jelas nih suaranya. Nilaimu langsung turun. Gitu. Maka pastikan betul suara kedengeran, ya. Jadi elemen kuncinya yang ingin saya highlight untuk grup presentasi terutama nih, kamu ukuran video yang presentasi besar. Ya nggak harus besar-besar banget ya. Ya yang segini udah ideal. Terus ada namanya, ada NIM-nya. Terus presentasinya pakainya poin-poin. Ya, atau gambar. Gambar saya senang banget kalau kamu presentasi. Ini masih belum poin kalau menurut saya kalau yang seperti saat ini. Ini masih kopas paragraf, bukan presentasi yang bagus. Nah, ini gambar bagus. Kalau kamu bisa menjelaskan gambar, itu berarti kamu paham, gitu ya. Presentasi pakai gambar atau pakai poin-poin. Nah, ini nggak bagus kalau pakai paragraf-paragraf begini. Jadi nanti yang bikin presentasi berikutnya, kamu buat yang lebih baik. Terus dari segi materi, gini, saya ingin jelaskan, kamu itu nggak harus paham 100% materi, ya kan? Itu nanti bisa kamu perjelas, bisa kamu tanyakan sama saya ketika kita sesi Zoom. Cuma kamu juga jangan baca gitu kalau bisa ketika menjelaskan. Kamu jelaskan aja sesuai apa yang kamu pahami gitu. Jadi jangan terbebani harus menguasai semuanya ya. Kamu cukup jelaskan apa menurut pemahaman kamu sendiri. Kamu ingin bicara tentang analisis rantai nilai ya kan. Ini kan bahasa yang sangat susah kalau kamu belum belajar sebelumnya gitu. Ya kamu jelaskan apa yang kamu pahami saja gitu. Pakai bahasamu sendiri. Itu jauh lebih baik dan dapat nilai lebih bagus dibandingkan kamu membaca gitu ya. Terkesannya seperti membaca materi. Itu aja. Nanti kemudian yang untuk grup 1 dan grup 2 nih, saya kasih kesempatan kalau kamu ingin merubah PowerPoint-mu yang lebih bagus lagi videonya, saya kasih kesempatan. Karena
ini ibaratnya nilainya udah hampir hampir sempurna gitu ya, bagus gitu ya. Tapi sayangnya ada kendala-kendala teknis kayak suara kurang, terus PowerPoint-nya banyak paragraf. Itu akhirnya nilai kamu nggak jadi sempurna tuh gitu. Kalau kamu bisa revisi, saya masih terima gitu ya. Tapi khusus untuk grup yang 1-2 aja. Grup-grup berikutnya nggak ada revisi-revisi lagi ya, karena saya sudah bahas di sini gitu. Grup 1-2 kalau mau revisi boleh. Nanti nilainya saya akan pakai yang terakhir kamu kirim. Tapi kalau kamu nggak mau revisi juga nggak apa-apa loh ya. Mau udah nyaman aja sama yang sekarang, it's okay, nggak ada masalah. Ada nilainya juga kok. Gitu. Terus itu yang presentasi. Kemudian untuk video pendek udah bagus-bagus saya lihat. Saya sudah cukup oke sih sama video pendeknya karena komposisi suara terus tampilan slide-nya yang muncul atau animasi yang muncul ya kan. Baik yang ini grup berapa aja nih yang mengerjakannya. Ini nggak ada keterangan grupnya di sini ya. Grup 7 atau grup 8 ya atau grup berapa saya lupa. Grup 4 atau grup nih, kelompok 5. Kelompok 5 maupun kelompok 4 udah bagus. Mungkin tambahan untuk kalian berikutnya ya, kalau mau lebih bagus lagi, kamu perbanyak animasi. Jadi nggak hanya kayak kesannya seperti slide yang berjalan ya, tapi ada animasinya. Itu jauh lebih bagus. Oke, itu aja kuliah untuk malam hari ini. Kita cukupkan. Sampai ketemu lagi, mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi. Dan mulai besok sudah mulai bisa mengupload untuk video grup 3 maupun grup 4. Gitu ya. Terima kasih ya semuanya ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.